akan bahas tentang strategi pemasaran suatu usaha atau bisnis yang terdiri dari materi konsep konsumen dan pesaing, konsep strategi pemasaran, dan juga media promosi. Untuk yang pertama kita bahas adalah materi konsep konsumen dan juga pesaing. Pengertian pesaing dan konsumen bisa kita jumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pesaing di sini diartikan sebagai konkuren atau lawan dalam persaingan, sedangkan konsumen diartikan sebagai pemakai barang atau jasa hasil dari produksi. Nah, dalam menjalankan usaha, tentunya kita akan menjumpai pesaing dan juga konsumen ya. Jadi pada sebuah usaha atau bisnis, konsumen itu sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan dan juga keuntungan sebuah usaha yang sedang kita jalankan. Tanpa adanya konsumen yang tetap, otomatis usaha atau bisnis yang kita jalankan itu akan cenderung terombang-ambing dan lebih beresiko untuk gulung tikar. Begitu juga dengan pesaingnya, selain menjumpai konsumen dalam usaha, tentunya kita juga akan menjumpai pesaing. Seperti yang dibilang tadi, pesaing itu adalah lawan. Jadi, mereka yang mengejar sasaran pasar yang sama dengan yang sedang kita jalankan. Yaitu yang pertama ada persaingan industri. Nah, persaingan industri ini adalah jenis persaingan dengan menawarkan produk atau jasa yang sejenis kepada pelanggan. Nah, biasanya yang menjadi persaingan di sini bisa kita lihat dari mereknya, bentuknya, fungsi, dan juga harga yang relatif sama. Misalnya, kalau misalkan kita ambil contoh produk sabun antara produk Lifebuoy dengan Nuvo, yang sebenarnya mereka sama-sama menawarkan produk dengan fungsi antiseptik ya. Hanya saja yang berbeda itu adalah mereknya. Kemudian yang kedua itu ada persaingan umum. Nah, untuk persaingan umum ini adalah jenis persaingan semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan konsumen yang sama. Misalkan kita ambil contoh yang tadi sama antara Lifebuoy dengan Nuvo yang sama-sama menyasar konsumen masyarakat yang mau mencari produk sabun dengan fungsi sebagai antiseptik. Nah, jadi kita simpulkan kembali ya, bahwa pesaing itu adalah lawan dalam mengejar sasaran pasar yang sama, sedangkan konsumen adalah pemakai barang atau jasa dalam usaha atau bisnis. Untuk selanjutnya yang kita bahas adalah konsep strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa kepada masyarakat. Tentu saja, dalam strategi pemasaran ini harus dengan menggunakan rencana dan juga taktik yang matang, dengan tujuan agar perusahaan itu bisa menjual produk atau jasa dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Terdapat 4 garis besar fungsi dari strategi pemasaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai pengawasan kualitas dan mutu agar tetap efektif. Kemudian yang kedua, sebagai alat bantu untuk meraih berbagai tujuan perusahaan dalam jangka waktu panjang dan pendek. Selanjutnya yang ketiga, untuk mengatur jalannya bisnis, sehingga koordinasi tim pemasaran itu bisa berjalan secara efektif dan sesuai dengan target. Dan yang terakhir, yang keempat itu sebagai pemberi motivasi pada bisnis yang tengah dilakukan. Karena strategi pemasaran ini mengharuskan para pelaku bisnis agar memperkirakan jalannya bisnis pada masa yang akan datang, sehingga bisnis itu bisa memberi semangat usaha kepada wirausahawannya agar bisa nanti bisnisnya mereka itu berjalan secara optimal. Ada 10 tips strategi pemasaran yang bisa kalian lakukan untuk usaha atau bisnis kalian ya. Yang pertama, itu kalian harus selalu konsisten dan melakukan perencanaan. Karena dengan konsistensi ini, maka diharapkan kita bisa mendatangkan konsumen yang banyak. Dan juga ingat, sebelum memasarkan produk itu kita harus merencanakan strategi marketing dengan efektif. Mulai dari anggaran marketing hingga konsep lain, supaya usaha yang kita jalankan itu dapat mudah untuk berkembang. Tips yang kedua ini ada menyasar target market. Tujuannya itu adalah supaya target pasar yang kita targetkan itu menjadi lebih jelas. Nah, hal ini akan memudahkan kita untuk mengkonsep teknik marketing yang tepat. Nah, tips yang ketiga ini adalah menghitung anggaran dengan akurat. Ini adalah bagian terberat ya dalam menentukan strategi pemasaran karena itu membutuhkan keakuratan yang tepat. Nah, untuk memudahkan perhitungan anggaran, kalian bisa melakukan pembukuan terencana untuk usaha atau bisnis kalian. Tips yang keempat itu adalah menentukan marketing mix. Nah, marketing mix ini merupakan harga, produk, dan juga tempat promosi.
Tips yang selanjutnya yaitu menggunakan website untuk memasarkan produk. Nah, saat ini segala macam usaha bisnis itu membutuhkan peran dari website untuk mempromosikan produknya. Hal itu dikarenakan 60% konsumen itu sekarang memakai produk yang mendapatkan informasi dari internet. Jadi menggunakan website itu sangat diperlukan untuk memasarkan produk pada zaman ini ya. Kemudian tips selanjutnya yaitu melakukan branding. Nah, branding ini adalah kata lain dari pencitraan. Branding sendiri ini adalah proses menentukan apakah konsumen itu akan menerima produk dari perusahaan. Nah, setiap perusahaan itu harus melakukan branding terhadap produknya sehingga konsumen itu akan loyal dan setia untuk menggunakan produk tersebut. Nah, beberapa usaha untuk melakukan branding terhadap perusahaan itu meliputi membuat logo, gambar, dan juga menentukan produk unggulan. Nah, maka dengan begitu produk dari perusahaan itu akan lebih dikenal oleh masyarakat nantinya. Tips selanjutnya yaitu promosi dan iklan. Nah, ini sangat penting juga dilakukan nanti ya, karena apabila perlu itu, promosi dan iklan ini bisa kita pakai melalui media berbayar agar kunjungan ke media sosial itu nanti bisa meningkat. Misalnya dengan menggunakan Facebook AdSense, Google AdSense, atau Instagram, atau Twitter, dan masih banyak lagi ya. Nah, dengan strategi ini, maka kita akan terbantu untuk meningkatkan konversi dan juga jumlah prospek penjualan produk kita. Tips berikutnya yaitu customer relationship management. Nah, ini artinya kita perlu membuat pengelolaan hubungan baik dengan para pelanggan. Mulai dari misalnya kita memberikan kartu member khusus untuk pelanggan atau memberi potongan harga untuk para pelanggan yang sudah memiliki kartu member. Tips berikutnya yaitu menerapkan mobile marketing. Nah, saat ini kan sudah banyak sekali ya yang menggunakan handphone, jadi penerapan mobile marketing ini mesti dilakukan. Nah, penting sekali juga dalam meninjau atau menjangkau pemakaian mobile dikarenakan kontribusinya dalam tingkat kunjungan web itu yang ada di Indonesia cukup lumayan tinggi. Tips yang terakhir atau yang ke-10 ini ada email marketing. Nah, email marketing ini digunakan untuk membangun koneksi dengan calon pelanggan. Kemudian kita mengarahkan mereka agar menjadi pelanggan setia dengan berbagai cara yang mudah. Nah, jadi itu semua ya tips-tips dalam strategi promosi yang bisa kita jalankan dalam usaha atau bisnis kita nantinya. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang media promosi. Nah, media promosi ini adalah sarana yang digunakan dalam mendukung kegiatan promosi dan pengenalan produk atau jasa kepada masyarakat. Adapun manfaat media promosi yaitu konsumen dapat mengetahui secara lengkap produk yang ditawarkan sehingga perusahaan juga dapat menyediakan semua permintaan dari konsumen. Kemudian, perusahaan dapat memberikan penjelasan yang lengkap yang berhubungan dengan pemasaran. Misalnya, meliputi berbagai kegiatan mengenai produk, desain produk, promosi produk, pengiklanan, atau juga pengiriman dari produk itu nantinya. Kemudian manfaat yang terakhir itu adalah dapat mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk itu cocok dengan konsumen dan mudah dapat terjual dengan sendirinya nanti. Nah, pentingnya media promosi untuk pemasaran suatu produk perusahaan ini telah terbukti ya. Jadi, kita sangat penting untuk melakukan promosi nanti pada produk yang kita hasilkan. Ada beberapa jenis media untuk promosi yang dapat kita manfaatkan dengan tujuan promosi produk kita. Kita dapat memilih salah satu jenis media yang cocok dan tepat untuk bisnis kita nantinya. Sesuai dengan tujuannya, maka promosi juga memiliki manfaat dan peranan yang sangat penting untuk produk yang kita tawarkan. Berikut akan kita bahas media-media promosi yang paling umum digunakan ya. Yang pertama itu ada media internet. Nah, media promosi terkini yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan media internet. Untuk melakukan promosi menggunakan media ini, kita bisa menggunakan media sosial seperti website, WA, Facebook, maupun Instagram. Nah, dengan cara ini kita hanya perlu memposting foto produk yang akan kita pasarkan di website atau media sosial lainnya. Nah, cara melakukan promosi dengan menggunakan media internet ini cukup mudah ya, dan juga kita tidak perlu membutuhkan biaya yang relatif mahal.
Nah, media promosi yang kedua ini kita bisa menggunakan brosur. Nah, biasanya brosur ini bisa dicetak dan kemudian kita sebarkan kepada masyarakat luas. Kemudian media yang ketiga itu ada poster. Poster ini ukurannya relatif lebih besar. Jadi otomatis poster sangat berpotensi menarik perhatian pembaca yang mengarah pada pesan promosi. Nah, maka dari itu poster yang akan kita buat itu nanti harus didesain semenarik mungkin. Kemudian selanjutnya ada banner. Nah, banner ini sejenis dengan poster ya, yang dicetak dalam ukuran besar dan juga dipasang di tempat-tempat yang mudah dilihat orang nantinya. Kemudian media promosi yang berikutnya itu ada televisi. Nah, televisi ini adalah sarana untuk melakukan promosi yang paling banyak menarik pelanggan. Karena media promosi yang satu ini menampung banyak iklan. Jadi di televisi itu ada banyak sekali iklan-iklan yang digunakan sebagai media promosi. Nah, media promosi yang selanjutnya itu ada merchandise. Nah, merchandise ini adalah salah satu pernak-pernik yang seringkali kita temui dan sudah banyak digunakan oleh berbagai pihak di dalam setiap acara atau event tertentu. Nah, merchandise ini juga seringkali digunakan untuk mengingat brand perusahaan agar setiap pelanggan itu tetap mau menempatkan brand atau merek perusahaannya itu sebagai pilihan utamanya. Nah, misalnya seperti kalender, mug, topi, gantungan kunci, goodie bag, payung, bantal, atau flash disk atau t-shirt juga ya, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis merchandise yang bisa digunakan sebagai media promosi. Nah, jadi sekian ya materi tentang strategi pemasaran suatu usaha bisnis. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan-penjelasannya. Nah, untuk mengetahui tingkat pengertian kalian dalam materi ini, ada pertanyaan yang harus kalian jawab nanti ya. Nah, tadi dalam strategi pemasaran sudah kita bahas tentang branding. Nah, apa yang kalian ketahui tentang branding? Silahkan kalian buat dengan pemahaman kalian sendiri. Kemudian, bagaimana usaha kalian melakukan branding jika misalnya kalian menjalankan usaha? Jadi silakan jawabannya seperti biasa kalian buat di buku catatan atau buku latihan kalian. Ingat ditulis tangan dan jangan lupa untuk mengisikan identitas diri kalian.